Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Senin 29 September 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Orang yang memiliki pengetahuan luas dan sanggup menjawab serta-merta sering disebut kamus atau ensiklopedi hidup. Tetapi tentang Hieronymus, seorang imam dari Antioquia, dapat dikatakan dia itu Alkitab hidup. Seluruh hidupnya siang dan malam diabdikan kepada kitab suci. Dialah yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Di samping itu ia menulis tafsir dan komentar. Tetapi terutama ia menghayati kitab suci secara konsekuen seraya berdoa dalam melayani gereja. Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan ayat 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika para murid mengalami persoalan setelah mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus, mereka melawan kekerasan dengan kekerasan. Mereka ditolak dan mereka marah, hendak melawannya dengan kekerasan. Namun kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mengendaki hal itu. Justru ia memberikan kebebasan untuk menerima atau menolak tawaran keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup panggilan tugas kita adalah mengikuti Tuhan Yesus. Cinta kasih Kristus membuat kita merasa damai. Sabda Tuhan menenangkan jiwa kita. Dan tugas panggilan kita mendamaikan orang dengan sabda kasih Kristus yang menyatukan dan menyelamatkan. Semoga kita setia untuk membaca kitab suci dan kita hidup berdasarkan kitab suci. Karena melalui kitab suci kita mengetahui apa yang menjadi itu kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pengajar umat beriman,
Dengan gembira kami merayakan peringatan Santo Hieronymus. Semoga anugerah-Mu yang kami terima mengobarkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami menghayati iman yang kami anut agar memperoleh kehidupan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.